Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nani Oktaviana dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai refleksi dan kesimpulan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian harus disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar, sedangkan bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam pembelajaran juga diperlukan adanya penanaman budi pekerti, adanya keselarasan antara cipta, rasa, karsa, serta pekerti. Poin-poin refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut ini hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, teacher center atau pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran dikatakan sukses jika peserta didik mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM. Hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Yang ketiga, peserta didik memiliki daya tangkap dan tipe belajar yang sama. Yang keempat, peserta didik harus patuh, tenang, duduk yang rapih, dan fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk kategori peserta didik yang nakal. Yang kelima, kelas adalah sepenuhnya kuasa dari guru. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, terdapat beberapa perubahan, baik itu perubahan pemikiran maupun perubahan perilaku. Dalam pemikiran saya, memiliki beberapa gagasan. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau menghamba pada peserta didik. Yang ketiga, setiap murid adalah istimewa. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang keempat, guru bukan satu-satunya penguasa kelas. Perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, serta lingkungan. Dan yang kelima, murid bukan robot yang harus patuh akan instruksi. Beri ruang sesuai dengan kodratnya, yaitu merdeka dan bermain. Adapun perubahan perilaku yang saya lakukan, yang pertama, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, kodrat zaman, dan kodrat alam, memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menggali bakat, minat, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, melakukan komunikasi secara intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan peserta didik. Dan yang kelima, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik.
Selanjutnya yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai dengan kodrat anak. Dan yang kelima, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan bersama peserta didik. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh, melatih kecakapan abad 21 pada peserta didik. Yang kedelapan, mengapresiasi semua kemampuan, keterampilan, kemajuan, dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, menginternalisasi nilai-nilai karakter atau budi pekerti peserta didik, serta menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, seorang pendidik itu harus menuntun dan bukan menuntut. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti, serta menjadi pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Demikian hasil refleksi dan kesimpulan yang dapat saya bagi dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.